Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusriati, saya dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kali ini saya ingin menyampaikan topik mengenai perlindungan hak asasi manusia di ASEAN. Saya akan memulai pada istilah, yaitu hak asasi manusia atau biasa disebut sebagai human right. Karena diatur di dalam ketentuan hukum internasional, maka kita menyebutkan sebagai HAM internasional. HAM sebelum Piagam PBB, jadi sebelum diatur di dalam Piagam PBB, ada beberapa. Yang pertama diatur adalah Religious Freedom in Europe. Kemudian HAM internasional lainnya juga diatur di dalam The Peace of Westphalia, kemudian Treaty of Paris, the Treaty of Berlin, di mana di sini isinya adalah persetujuan internasional tentang penghapusan slave trade yang sudah ada di awal abad 19. Slave trade atau perdagangan budak. Itu adalah di awal pembentukan HAM internasional sebelum Piagam PBB atau sebelum LBB. Kemudian perlindungan HAM yang berikutnya itu adalah di bawah Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Sistem mandat LBB itu menyebutkan bahwa negara-negara mengelola wilayahnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli atau native people. Jadi fokusnya di LBB adalah kesejahteraan masyarakat asli. Kemudian Perang Dunia Pertama timbul, yaitu dari 1914 dan 1918. Kemudian Perang Dunia Pertama ini diakhiri dengan adanya The Peace Treaties. Di dalam The Peace Treaties ini membentuk sistem formal, yaitu mengenai perlindungan warga negara, kelompok minoritas, agama, dan bahasa. Ini diterapkan di berbagai bagian wilayah Eropa Tengah, Timur, dan Tenggara. Nah, sejalan dengan pengaturan yang ada di LBB, ada satu lembaga internasional yang juga mengatur mengenai HAM internasional, tetapi fokusnya hanya untuk perlindungan pekerja atau migrant worker atau pekerja migran, yaitu International Labour Organization. ILO ini mempromosikan standar internasional untuk perlindungan pekerja migran. Jadi di sini bisa dikatakan meskipun hukum itu melindungi warga negara, tetapi ILO mengembangkan suatu standar dan telah mendorong terbentuknya hukum HAM yang mengikat seluruh negara dengan HAM yang berkarakter universal. Jadi terlepas dari aturan yang ada di dalam wilayah domestik negara-negara, ILO mengatur mengenai standar internasional untuk perlindungan pekerja. Nah, ketentuan utama dan pertama dari HAM internasional yang harus kita tahu itu adalah Universal Declaration on Human Rights atau UDXR atau biasa kita singkat sebagai DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. DUHAM itu tidak mengikat secara hukum, tetapi meskipun demikian hampir seluruh hak asasi manusia itu telah mendapatkan level pengakuan yang signifikan oleh konstitusi negara-negara di seluruh dunia. Meskipun prakteknya itu belum standar atau sama semua. HAM telah dimasukkan pada sistem hukum domestik dari mayoritas negara-negara di dunia. Sehingga meskipun tidak mengikat secara hukum, DUHAM itu sudah diadopsi di
konstitusi negara-negara di seluruh dunia. Kemudian kita beranjak pada pengaturan HAM menurut Piagam PBB. Ruang lingkupnya itu lebih general atau lebih umum, mengingat Piagam PBB ini adalah berlaku untuk seluruh anggota PBB di dunia. Aturan umum yang ada di dalam Piagam PBB mengatakan bahwa human right and fundamental freedom for all without distinction as to race, sex, language, or religion. Ini bisa dilihat pada pasal 55C, pasal 1, paragraf 3, pasal 13, paragraf 1B, dan pasal 62, paragraf 2. Kita akan lihat secara terperinci. Kita lihat di Universal Declaration of Human Rights, dari DUHAM atau Deklarasi Universal HAM, memandatkan pada piagam. Jadi memandatkan artinya ketentuan di DUHAM yang sifatnya universal itu dimasukkan pada Piagam PBB di pasal 55 dan pasal 56. Kita lihat di pasal 55C yang sudah saya sebutkan tadi, di situ diatur bahwa PBB harus memajukan HAM, penghormatan secara universal dan pengejawantahannya, HAM dan kebebasan dasar bagi semua, tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa, dan agama. Kemudian pasal selanjutnya, yaitu pasal 56, di situ dikatakan bahwa, atau mandatnya mengatakan bahwa semua anggota berjanji akan mengambil tindakan bersama maupun secara sendiri-sendiri bekerja sama dengan organisasi ini, yaitu PBB, demi tercapainya tujuan-tujuan yang tercantum dalam pasal 55. Ini isi dari pasal 56. Sehingga kalau tadi saya sampaikan bahwa DUHAM itu tidak mengikat secara hukum, maka aturan yang ada di dalam Piagam PBB itu a legally binding obligation, yaitu kewajiban yang mengikat secara hukum semua anggota PBB dan sekaligus PBB itu sendiri sebagai organisasi. Nah, selain ada DUHAM dan PBB yang sudah saya sampaikan tadi, ada konvensi internasional tentang HAM. Yang pertama adalah DUHAM tadi, kemudian International Covenant on Civil and Political Rights, kemudian International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Tiga itu adalah konvensi utama HAM internasional. Kemudian ada konvensi-konvensi internasional lainnya, yaitu International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, kemudian Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, and or degrading treatment or punishment. Kemudian ada konvensi internasional lainnya, yaitu Convention on the Right of Person with Disability. Ini adalah untuk orang dengan disabilitas. Kemudian International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Dan terakhir yaitu Convention on the Right of the Child. Ini adalah bukan yang terakhir. Saya maksud ini adalah hak asasi untuk anak. Kemudian yang
terakhir di dalam list ini adalah International Convention on the Protection of the Right of Migrant Worker and Their Families. Ini adalah konvensi perlindungan HAM untuk pekerja migran dan keluarganya. Nah, kalau kita lihat di dalam DUHAM, maka ada strata HAM internasional. Yang pertama, kita sebut sebagai kolom atau strata atau kolom pertama, yaitu adalah kelompok hak asasi manusia yang paling terkenal, yaitu seperti hak hidup, kebebasan keamanan pribadi, perbudakan dan penyiksaan, dan equality before the law. Jadi semua orang sama di muka hukum. Ini adalah remedi yang efektif untuk pelanggaran hak-hak fundamental atau hak-hak dasar, yaitu bebas dari penahanan semena-mena, jaminan adanya prosedur pidana yang fair, prinsip presumption of innocence. Jadi ada innocent sebelum ada dijatuhkan pidana. Kemudian ada prinsip satunya lagi, yaitu prinsip non-retroaktif dalam hukum pidana. Jadi ini semua adalah HAM internasional yang diatur di dalam DUHAM yang masuk pada kolom pertama. Kemudian pada kolom kedua, ada HAM-HAM tertentu, yaitu HAM yang terkait dengan kebebasan individu karena mereka hidup dan berinteraksi dengan satu dan lainnya dalam masyarakat sipil dan politik. Hak untuk bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terkait hak seseorang atas privacy, family, home, atau koresponden. Dan dari penyerangan yang sewenang-wenang terhadap hak seseorang atas penghargaan dan reputasi orang tersebut. Kemudian di dalam kolom kedua ini ada hak, yaitu freedom of movement and the right of return. Jadi setiap orang itu punya hak untuk bergerak. Setiap orang itu berhak untuk berpindah, dan tapi juga berhak untuk kembali ke negaranya. Hak, kemudian yang lain adalah hak untuk mencari dan mendapatkan political asylum, the right to nationality, hak untuk menikah dan membentuk keluarga, dan hak untuk mempunyai kekayaan. Ini semua adalah hak asasi manusia pada kolom kedua. Kemudian untuk kolom ketiga itu terkait dengan hak politik, hak beragama dan keyakinan, bebas berpendapat, berekspresi dan komunikasi, bebas berkumpul dan berhimpun. Jadi di sini semuanya adalah masuk pada kolom yang ketiga. Termasuk di sini adalah the right to take part in government, directly or through freely chosen representative. Jadi hak untuk berpolitik atau berpartisipasi di dalam pemerintahan secara langsung atau melalui perwakilan. Kemudian kolom yang keempat, ini terkait dengan hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi setiap orang mempunyai kebebasan untuk menyatakan pendapat, hati nurani, dan memeluk agama tertentu. Kebebasan tersebut memanifestasikan dalam pengajaran, menjalankannya, pemujaan, dan ketaatan, baik sendiri maupun dalam kelompok, di ranah publik maupun privat. Ini adalah kolom HAM yang keempat, terkait dengan hak sosial, ekonomi, dan budaya seseorang. Nah, saya akan menginjak pada perlindungan HAM, prinsip-prinsip yang dianut di dalam piagam ASEAN. Jadi ASEAN mengatur HAM itu di dalam piagam ASEAN. Di situ ada instrumen HAM regional. Jadi kalau tadi ada HAM internasional,
maka kita melihat instrumen instrumen ASEAN itu sebagai instrumen HAM regional. Di situ dikatakan bahwa piagam ASEAN mengatur mengenai kehormatan kebebasan dasar, penghormatan terhadap kebebasan dasar, peningkatan dan pelindungan HAM, dan pemajuan keadilan sosial. Juga diatur bahwa negara-negara di ASEAN, di kawasan ASEAN, menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama dari masyarakat ASEAN. Juga menekankan pada nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keanekaragaman. Ini adalah yang diatur di dalam piagam ASEAN. Selanjutnya piagam ASEAN itu juga mengatur mengenai HAM secara umum di pasal 14. Di situ dikatakan bahwa selaras dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip ASEAN yang berkaitan dengan pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental, ASEAN wajib membentuk Badan Hak Asasi Manusia ASEAN. Jadi di dalam pasal 14 ini memandatkan ASEAN untuk membentuk suatu lembaga, membentuk suatu badan yang bertugas memberikan perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental pada masyarakat ASEAN. Selain ada di piagam ASEAN, perlindungan HAM juga kita temukan dalam deklarasi Cham Am Hua Hin di Thailand yang disepakati di tahun 2009, di mana deklarasi ini merupakan peresmian dari ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau AICHR. Nah, komisi ini, Komisi HAM ASEAN, itu merupakan sebuah komisi intergovernmental, komisi antar pemerintah, merupakan bagian dari kerjasama antar pemerintah ASEAN. Untuk apa? Untuk pembangunan kerjasama dalam bidang HAM. Komisi ini merupakan sebuah institusi penanggung jawab utama bagi pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN. Berkontribusi pada terbentuknya masyarakat ASEAN yang berorientasi pada masyarakat dan sebagai sarana pembangunan sosial dan keadilan yang progresif. Pemenuhan martabat manusia dan kualitas kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat ASEAN. Selain di piagam ASEAN, kita juga mendapati pengaturan HAM di ASEAN itu ada di Deklarasi HAM ASEAN yang disepakati di KTT ASEAN ke-21 di Phnom Penh, Kamboja, di mana di dalam Deklarasi HAM ASEAN ini negara-negara ASEAN itu menegaskan komitmen ASEAN terhadap pemajuan dan perlindungan HAM, EXOSBUD atau ekonomi sosial budaya, dan kebebasan dasar serta tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam piagam ASEAN, termasuk prinsip-prinsip demokrasi, aturan hukum, dan tata kelola yang baik. Disinilah sebetulnya peran dari Komisi Antar Pemerintah ASEAN itu, yaitu yang disebut sebagai ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Di sini peran komisi ini sangat penting. Nah, kalau kita lihat atau kita cari apakah ada pelanggaran HAM di ASEAN, ada beberapa contoh.
Antara lain yang saya kutip di sini adalah aksi kekerasan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar. Kemudian contoh yang lain, ditangkapnya aktivis penggiat HAM Vietnam bernama Havu yang dijatuhi hukuman penjara 7 tahun dan 3 tahun tahanan rumah karena dinyatakan bersalah telah menyebarkan propaganda melawan negara. Dan contoh yang lain masih di Myanmar dan ini terjadi baru-baru ini, yaitu kekerasan dan penahanan warga sipil yang dilakukan oleh junta militer Myanmar terhadap warga sipil yang melakukan protes untuk adanya demokrasi di negara mereka. Pelanggaran HAM di ASEAN paling tidak harus dibahas atau dianalisis bagaimana mengenai pelanggaran HAM di ASEAN tersebut. Kaitannya adalah dengan peran dari komisi antar pemerintah di bidang HAM tadi. Namun demikian, kita bisa lihat tahap realisasi masyarakat ASEAN. Di situ ada 3 komunitas yang sebelumnya di tatap muka yang dahulu sudah saya bahas. Ada 3 komunitas yang akan menentukan arah ASEAN ke depan, yaitu merealisasikan masyarakat ASEAN yang kohesif secara politik, terintegrasi secara ekonomi, dan bertanggung jawab secara sosial, yaitu sebuah masyarakat yang berorientasi dan berpusat pada rakyat serta berasaskan peraturan. Sehingga kalau kita kaitkan 3 komunitas ASEAN ini, sebetulnya perlindungan HAM itu ada di dalam keinginan ASEAN untuk merealisasikan masyarakat yang bertanggung jawab secara sosial, yaitu sebuah masyarakat yang berorientasi pada rakyat serta berasaskan peraturan. Di situ harusnya ASEAN dan negara-negara anggota ASEAN memberikan perlindungan yang memadai kepada masyarakat ASEAN. Kita juga lihat di dalam cetak biru ASEAN Political Security Community atau cetak biru dari komunitas atau masyarakat politik dan keamanan ASEAN. Di situ dikatakan bahwa salah satu tujuan dari komunitas ini adalah memajukan dan melindungi HAM, kebebasan fundamental dan keadilan sosial untuk memastikan bahwa rakyat kita hidup terhormat dalam perdamaian, harmoni, dan kesejahteraan. Sehingga dari cetak biru ini, action atau aksi dari negara-negara ASEAN yaitu mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk meratifikasi atau menyetujui instrumen-instrumen kunci konvensi internasional mengenai HAM dan memastikan pelaksanaannya secara efektif. Mari kita lihat ratifikasi instrumen utama HAM oleh negara-negara anggota ASEAN. Tabel ini memperlihatkan ratifikasi negara-negara anggota ASEAN terhadap instrumen internasional HAM yang utama, ya. Ratifikasi instrumen utama HAM oleh negara-negara ASEAN. Di sini ada ICET atau International Covenant Economic, ada ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, dan seterusnya, sampai pada Statuta Roma. Jadi kita bisa lihat ada beberapa negara yang belum meratifikasi instrumen utama HAM internasional ini. Sehingga nanti ketika kita mempertanyakan mengenai
realisasi dari perlindungan HAM di ASEAN, maka kita harus merujuk apakah negara anggota ASEAN itu sudah meratifikasi konvensi internasional di bidang HAM. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.